Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiro 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memutar video presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang cara-cara menginformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini dapat menambah wawasan, baik itu untuk saya pribadi dan dunia pendidikan pada umumnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dulu tentang pengertian menginformasikan dan internalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menginformasikan itu berasal dari kata informasi yang memiliki arti penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Berarti kalau menginformasikan memiliki arti pertama memberikan informasi, menerangkan, dan juga memberitahukan. Selanjutnya, pengertian dari internalisasi memiliki arti penghayatan, penugasan secara mendalam yang berlangsung melalui baik itu pembinaan, bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain sebagainya. Jadi internalisasi ini merupakan proses yang mendalam untuk menghayati nilai-nilai agama yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang seharusnya menyatu dalam kepribadian peserta didik sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta didik. Dalam proses internalisasi nilai akan terjadi perubahan tingkah laku peserta didik setelah melakukan dan menerima pembelajaran. Usaha mengubah tersebut sering dinamakan dengan hasil belajar. Adapun hasil belajar tersebut meliputi 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif yang kita kenal dengan pengetahuan, ada juga aspek afektif atau yang bisa dikenal dengan istilah perubahan sikap dan mental, dan juga aspek psikomotorik atau juga kita sebut dengan keterampilan. Proses internalisasi nilai ajaran Islam menjadi sangat penting bagi peserta didik untuk dapat mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita lihat, diraba maupun dirasakan dan tak terbatas ruang lingkupnya. Nilai sangat erat kaitannya dengan pengertian dan aktivitas manusia yang sangat kompleks, sehingga sulit ditemukan batasannya karena keabstrakannya.
Adapun pengertian nilai yang terdapat dari beberapa buku yang saya kutip, yang pertama adalah nilai itu adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus pada poin pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun juga perilaku. Selanjutnya, yang kedua, nilai itu adalah merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan tetapi hanya dapat dialami dan dipahami secara langsung. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai itu merupakan sesuatu yang abstrak, yang ideal dan menyangkut perasaan, keyakinan terhadap yang dikehendaki dan memberikan corak pada pola pikiran, perasaan dan juga perilaku. Agama Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya bersumber kepada wahyu dari Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk kesejahteraan hidup manusia baik itu di dunia dan akhirat. Jadi penilaian agama Islam itu merupakan suatu upaya mengembangkan pengetahuan dan potensi yang mengenai masalah dasar berupa ajaran yang bersumber kepada wahyu Allah yang meliputi keyakinan, pikiran, akhlak dan amal dengan orientasi pahala dan dosa sehingga ajaran-ajaran Islam dapat berasuk ke dalam diri manusia, terutama peserta didik, sebagai pedoman dalam hidupnya. Adapun macam-macam nilai agama Islam menurut Nurcholish Madjid ialah yang pertama iman, Islam, ihsan, syukur, takwa, tawakal dan juga sabar. Dalam proses internalisasi nilai-nilai agama terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan indoktrinasi. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan guru atau pendidik dengan maksud untuk mendoktrinkan atau menanamkan materi pembelajaran dengan unsur memaksa untuk dapat dikuasai oleh peserta didik. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh pendidik, yang pertama melakukan brainwashing, ialah pendidik atau guru memulai pendidikan nilai dengan jalan menanamkan
tata nilai yang sudah mapan dalam pribadi peserta didik untuk lebih dikuatkan lagi. Selanjutnya dengan penanaman fanatisme. Maksudnya adalah guru atau pendidik harus bisa menanamkan ide-ide yang benar yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tentunya. Yang ketiga, penanaman doktrin. Maksudnya adalah seorang pendidik atau guru harus bisa menanamkan satu nilai kebenaran yang harus diterima oleh peserta didik tanpa harus mempertanyakan itu. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan moral reasoning. Maksudnya adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh pendidik atau guru untuk dapat menyajikan materi yang berhubungan dengan moral melalui alasan-alasan yang logis untuk menentukan pilihan yang tepat. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru atau pendidik, yang pertama penyajian dilema moral, yaitu peserta didik dihadapkan pada isu moral-moral yang bersifat kontradiktif. Selanjutnya yang kedua dengan pembagian kelompok diskusi. Jadi peserta didik itu dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan. Yang ketiga, diskusi kelas. Dari hasil diskusi kecil yang dibawa ke dalam diskusi kelas untuk memperoleh dasar pemikiran peserta didik untuk mengambil pertimbangan dan juga keputusan moral. Yang keempat, seleksi nilai terpilih, yaitu setiap siswa dapat melakukan seleksi sesuai tingkat perkembangan moral yang dijadikan dasar pengambilan keputusan moral serta dapat melakukan seleksi nilai yang terpilih sesuai alternatif yang diajukan. Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan forecasting consequence. Maksudnya adalah pendekatan yang digunakan oleh pendidik ataupun guru dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan kemungkinan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, memberikan penyajian kasus-kasus tentang moral atau nilai. Selanjutnya, peserta didik diberi kasus moral yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, pengajuan pertanyaan. Peserta didik dituntut untuk menemukan nilai dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, perbandingan nilai yang terjadi dengan yang seharusnya. Yang selanjutnya, yang keempat, meramalkan konsekuensi. Jadi peserta didik itu disuruh untuk meramalkan
akibat yang terjadi dari pemilihan dan penerapan suatu nilai. Selanjutnya, melalui pendekatan klasifikasi nilai. Maksudnya adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk mengajak peserta didiknya menemukan sesuatu tindakan yang mengandung unsur-unsur nilai, baik itu yang positif maupun juga yang negatif. Dan selanjutnya akan ditemukan nilai-nilai yang seharusnya dilakukan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran yang pertama bisa membantu peserta didik untuk dapat menemukan dan mengkategorisasikan macam-macam nilai. Yang kedua, proses menentukan tujuan. Jadi peserta didik dapat mengungkapkan perasaan, menggali dan memperjelas nilai. Yang ketiga, dengan merencanakan tindakan. Yang keempat, merencanakan tindakan sesuai keputusan nilai yang diambil dengan model-model yang dapat dikembangkan melalui moralizing, penamaan moral langsung dengan pengawasan yang sangat ketat. Laissez-faire, anak diberikan kebebasan cara mengamalkan pilihan nilainya tanpa penguasaan. Lalu modeling melakukan penanaman nilai dengan memberikan contoh agar mulai ditiru. Yang terakhir adalah menggunakan pendekatan ibroh dan amsal. Pendekatan ini suatu pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam menyajikan materi dengan maksud supaya peserta didik dapat menemukan kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan dalam suatu peristiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Hal apa saja yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama, mengajak peserta didik untuk dapat melakukan melalui membaca teks atau melihat tayangan media tentang suatu kisah ataupun perumpamaan. Yang kedua, meminta peserta didik untuk menceritakannya kembali dari kisah atau suatu peristiwa dan menemukan perumpamaan orang-orang yang ada dalam kisah peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga, menyajikan beberapa kisah suatu peristiwa untuk didiskusikan dan menemukan perumpamaannya sebagai akibat dari kisah tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam pribadi peserta didik. Yang pertama, mengenalkan kepada peserta didik semua perangkat tata nilai institusi yang ada dalam masyarakat, serta peran yang harus dilakukan berdasarkan status yang dimiliki masing-masing individu. Yang kedua, mengupayakan agar setiap tenaga kependidikan bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.
Yang ketiga, menciptakan hubungan yang islami, yaitu toleransi, tasamuh, ta'awun, dan mengakui akan eksistensi masing-masing, serta mengakui dan menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, menyediakan sarana pendidikan yang diperlukan dalam menunjang terciptanya ciri khas agama Islam, seperti tersedianya musola dan perpustakaan Islami. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan yang dapat terciptanya suasana keagamaan, baik berupa itu tadarus Al-Quran, sholat duhur bersama, ataupun dengan memperingati hari besar Islam. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.